Oke, sekali lagi terkait dengan argumentasi Charles tadi, dia sempat mengatakan tentang medis. Ya maksudnya apa? Maksudnya adalah Machiavelli bilang bahwa negara atau pemerintah tidak boleh dilihat dalam kacamata etika atau moral. Kenapa begitu? Karena pendekatan etika atau moral itu pendekatan yang lembek. Nanti ujung-ujungnya akan membuat negara chaos atau kacau, kata Machiavelli. Pendekatannya harus apa? Harus medis. Maksudnya medis itu apa? Ya sama seperti dokter memberikan obat, dokter memberikan operasi, dokter memberikan terapi yang menyakitkan untuk tujuan yang baik, gitu maksud dia. Daripada bagian tubuhmu salah satu bumbu busuk atau rusak atau nanti akan merusak yang lain, ya lebih baik diamputasi. Lebih baik hanya bagian kecil tubuh saja yang diamputasi supaya nggak rusak seluruhnya. Itu maksudnya pendekatan medis yang dimaksudkan oleh Machiavelli. Kalau kita ingat seperti apa? Ingat seperti zaman Orde Baru kan? Ingat nggak zaman Orde Baru? Kalian belum lahir ya, kecuali Bu Naomi sudah ada dan saya. Di zaman Orde Baru dulu, kalau ada yang macam-macam itu langsung apa? Ada Petrus kan, penembak misterius. Waktu zaman saya kecil itu banyak sekali preman-preman. Orang-orang yang ini ya. Tapi gimana caranya? Caranya itu negara itu bisa tanpa berisik, tanpa apa, tahu-tahu hilang aja orangnya begitu. Atau bisa mati ditembak secara misterius. Kadang-kadang dibiarkan gitu untuk memberikan efek. Bahwa kalau kamu ingin menjadi preman di negara ini, kamu akan bernasib mengerikan seperti yang shock terapi ini alami, katakan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keutuhan, kata dia, keutuhan dari negara itu, kata Machiavelli. Ya. Tapi ada juga memang negatifnya. Ada juga negatifnya dari pandangan Machiavelli ini. Apa yang kira-kira paling berbahaya dari Machiavelli ini? Yang paling berbahaya adalah, ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan. Menghalalkan semua cara, Pak. Ya. Menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara. Itu pasti nggak akan bisa dibenarkan. Termasuk itu juga yang terjadi kepada penguasa-penguasa yang melakukan penindasan HAM. Misalnya pada Orde Baru, ya kan, ada banyak terjadi pelanggaran HAM di sana. Mahasiswa-mahasiswa yang kritis diculik, yang anti kepada pemerintah kemudian hilang begitu saja tanpa jejak. Ya. Tadi sempat ada yang mengatakan memang dia untuk kebaikan, tanda petik kebaikan negara. Tetapi seandainya kita memposisikan diri bahwa kita adalah bagian dari orang itu, keluarga itu yang mengalami tindakan represif, yang mengalami katakanlah kasus penculikan misalnya. Bagaimana? Misal kasus kayak di Indonesia, 65, 74, 98, dan seterusnya. Itu bukan cuma sekedar kejahatan biasa, tetapi kejahatan luar biasa. Karena apa? Karena memang kejahatan itu bersifat, disebutnya kejahatan negara bahkan, kejahatan pemerintah. Ini jadi salah satu hal yang negatif. Ya, silakan. Boleh aku bertanya? Silakan. Kalau dirunut ya Pak ya, dari kejadian-kejadian 1965, ya. Terus kejadian 98 itu kayaknya si mantan presiden kita, Pak Soeharto itu kayaknya ngefans sama Machiavelli kali ya Pak. Itu banyak terjadi pada pemimpin dunia. Makanya tadi kan Charles bilang, ini satu sisi dihujat, tapi lain sisi ini sangat dipakai caranya. Karena kita bisa, Ibu juga bisa bayangin kan tahun-tahun itu, kalau orang-orang umum bilang begini,
iya dulu aman-aman aja ya. Kita pakai perhiasan apa di mana-mana aman-aman aja kayak sekarang. Kenapa? Karena shock terapinya kayak begitu. Nah kan kalau kita berpikir secara Hegel kan gitu ya. Ada tesis, ada antitesis. Gitu. Lebih aman, tanda petik. Kadang-kadang ada baiknya cara seperti itu. Untuk bikin apa? Untuk bikin, wih di preman-preman nge-pair juga kalau mau macem-macem. Ngeri. Kenapa? Caranya kayak begitu, Machiavelli loh. Kan gitu. Tetapi ada hal yang paling berbahaya dari pandangan Machiavelli, yaitu apa? Kira-kira apa? Kadang-kadang motivasi yang dikatakan untuk keutuhan negara, untuk keutuhan negara kesatuan republik tertentu, itu belum tentu motivasinya itu. Bisa jadi motivasinya adalah hanya sekedar semata untuk kelanggengan kekuasaan. Nah ini jadi masalah. Kelanggengan kekuasaan itu. Jadi ada plus minus ya, kita lihat di sana ya. Saya nggak mengatakan Machiavelli salah, ada sisi betulnya juga dia, tapi ada sisi berbahayanya juga dia. Ya. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang Machiavelli? Atau ada yang ingin menggunakan cara Machiavelli? Aduh. Contoh ini kan saya pangkas dia, tapi kan rambutnya panjang, otomatis. Yang pecinta politik mungkin bersuara Kak. Ya, buat Aris DPRD. Buat Machiavelli begini. Dia bilang begini, lebih baik demokrasi. Ya buat Machiavelli lebih baik ditakuti daripada dicintai, kata dia. Silakan nih, siapa Aris ya? Aris calon DPR. Itu kata Machiavelli. Betul Pak, betul. Calon DPR. Tapi saya DPR hamba Tuhan. Dia itu calon kepala perpuluhan dia, Pak. Ya saya kira gini ya. Oke, gimana? Ada? Saya bukan DPR korupsi. Korupsi. Oke, saya kira pandangan Machiavelli kita bisa lihat dalam arti kita ada sisi yang bisa kita apresiasi dan ada sisi yang bisa kita kritik, gitu ya. Semua filsuf kan selalu seperti itu kita lakukan. Kita akan lanjut ke bagian filsafat berikutnya. Ya, kita akan ke dalam filsafat eksistensialisme. Siap? Ya, kita akan bahas tentang eksistensialisme. Hilang di sini. Bentar ya. Kok nggak muncul ya? Oke. Sehat kalian ya. Ada yang sakit nggak? Ya. Orang tua semua sehat. Iya. Baik. Hai. Eksistensialisme. Terdengar suara saya semua? Terdengar? Oke. Eksistensialisme.
Yang kalian lihat di situ adalah foto-foto orang-orang yang sangat berkontribusi terhadap filsafat eksistensialisme. Ya, di situ ada Søren Kierkegaard, ya, seorang dari Denmark. Søren Kierkegaard ini bisa dibilang orang pertama yang mencetuskan eksistensialisme. Ya, Søren Kierkegaard, ada kemudian Sartre, di sini kalian lihat nih, ya, Sartre, ini Kierkegaard, kemudian Sartre. Ini nama-nama yang kalian nggak boleh asing ya di telinga kalian ketika belajar filsafat eksistensialisme. Tokoh-tokoh yang akan selalu disebutkan itu, Kierkegaard, Sartre, lalu Heidegger, ya, Martin Heidegger, kalian akan sering sekali dengar nama ini, Heidegger, dan Nietzsche. Waktu dengar nama Nietzsche, kalian jangan pikir ini kok namanya seperti kayak nama-nama, dia sangat maskulin ya, lihat tuh, ya, sangat maskulin, kumisnya tebal sekali itu, ya, Nietzsche. Seringkali kalau orang dengar nama Nietzsche itu cewek apa cowok, dia cowok banget, ya, Nietzsche, terkenal. Filsafat eksistensialisme. Nah, saya akan memulai ini dari mana? Saya akan memulai ini dari apa itu eksistensialisme? Dari kata existere, ya, dari kata ex dan sisto. Ex itu artinya keluar, dan sisto artinya membuat, berdiri. Sehingga eksistensi berarti manusia berdiri sebagai dirinya sendiri, dengan keluar dari dirinya. Jadi manusia sadar bahwa dirinya ada, yang disebut sebagai aku. Tolong. Ya, inilah eksistensialisme. Camkan ya, tolong diingatkan, eksistensialisme. Memang kalau bicara tentang apa itu definisi eksistensialisme, di antara semua filsuf eksistensialis, ada begitu banyak perbedaan-perbedaan, sehingga susah untuk membuat definisi pasti dari filsafat eksistensialisme. Susah untuk membuat definisi pasti. Ya. Tetapi, kalau boleh dikatakan ini adalah suatu pengertian yang paling dasar untuk kita bisa mengenali seperti apa sih filsafat eksistensialisme. Ini penekanannya dari kata ex dan sisto, ya. Jadi eksistensialisme ini lahir pada abad 19. Kalau bicara abad 19 berarti dia tahunnya antara tahun 1800-an ya, sampai 1900-an gitu ya. Itu abad 19 artinya tahun 1800-an sampai abad 20 atau tahun 1900-an. Cara bacanya gitu ya. Reaksi terhadap apa sebetulnya dia muncul? Reaksi terhadap materialisme. Gitu. Ya, materialisme. Kalau materialisme itu menganggap apa? Bahwa segala sesuatunya adalah penekanannya kepada materi. Materi. Nanti kecenderungannya manusia dilihat sebagai objek. Manusia dilihat sebagai materi. Inilah yang nanti akan ditentang oleh eksistensialis. Yang apa yang mencoba untuk respect, mencoba untuk mengangkat derajat manusia sebagai individu yang utuh. Gitu. Manusia yang unik pada dirinya sendiri. Ya, mengangkat tentang manusia yang unik pada dirinya sendiri. Berbeda sama materialisme yang kadang-kadang melihat manusia yang nggak lebih dari sekedar materi, ya, objek. Tetapi dia juga melawan idealisme. Idealisme siapa yang waktu itu sangat kuat berkembang? Idealismenya siapa yang waktu itu sangat berkembang? Itu idealismenya Hegel. Ya, idealismenya Hegel. Ya. Kalau buat Hegel itu kan yang terkenal yang kemarin kita udah bahas itu apa? Geist filosofi, filsafat roh, ya kan? Kan udah sempat kita bahas kemarin tentang filsafat roh. Ya, filsafat roh itulah yang juga ditentang oleh eksistensialisme. Eksistensialisme. Dia menolak tentang filsafat roh yang digagas oleh Hegel. Ya. Rasionalisme juga ditentang. Kenapa begitu? Karena buat rasionalisme yang memandang manusia hanya sebagai subjek,
hanya sebagai subjek gitu. Hanya sebagai suatu kesadaran belaka, suatu kesadaran yang menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebih-lebihan. Itu rasionalisme. Bahkan nanti ujung-ujungnya manusia itu nggak lebih dari sebuah rasio atau pikiran. Itu ditentang nanti juga oleh eksistensialisme. Yang menekankan apa? Yang menekankan bahwa manusia nggak cuma sebagai subjek, dia juga subjek dan objek. Ya, manusia itu disebut manusia karena dia akan berinteraksi, berproses dengan objek, katanya begitu. Bukan cuma sekedar seperti sebuah kesadaran atau rasio, kalau menurut eksistensialisme. Nah, dia juga melawan situasi dan kondisi di dunia barat. Dilawan itu oleh eksistensialisme. Apa yang terjadi? Waktu itu di dunia barat, di Eropa Barat, ya, keadaannya nggak menentu pada saat itu. Keadaannya nggak menentu, ya, sehingga tingkah laku manusia yang dilihat oleh eksistensialisme adalah manusia-manusia yang tidak otentik, kata dia. Manusia-manusia yang palsu, manusia-manusia yang memuakan, kata eksistensialis. Ya, penampilan manusia penuh dengan rahasia, penuh dengan imitasi, kata eksistensialisme. Maka dia benci dengan kepura-puraan manusia. Manusia harus hadir dengan dirinya sendiri. Itulah juga menjadi benih eksistensialisme. Ya, eksistensialisme. Jadi manusia harus eksis. Bahkan nanti kalau kalian belajar perdalam gitu ya, bahkan eksistensi itu mendahului esensi. Apa itu nanti kita akan perdalam. Eksistensi itu begitu sangat penting. Dan manusia adalah pencipta untuk esensinya sendiri, kata eksistensialis ya. Manusia itu pencipta untuk esensinya sendiri. Ya. Yaitu apa? Melihat manusia sebagai pusat. Ya, sebagai pusat. Dan kehendak bebas, free will untuk berkembang, kehendak bebas itu sangat ditekankan sekali oleh eksistensialis. Tidak ada yang universal. Tidak ada yang berlaku universal. Kenapa? Karena setiap orang memiliki keinginan untuk bebas, punya free will, punya kehendak bebas dan berkembang. Jadi manusia menjadi sebuah tema sentral, bahkan puncak dari filsafat eksistensialisme ini. Ya. Situasi dan kondisi di Eropa Barat saat itu memang apa ya, kalau dibilang oleh penganut ini, dia mengatakan manusia dibelenggu oleh tekanan, oleh kepura-puraan, oleh bahkan sistem agama yang ada, katanya begitu. Maka manusia harus lahir keluar dari dirinya sendiri, eksis, katanya begitu ya. Nah, kita akan coba perdalam. Karena sebetulnya ada banyak tokoh eksistensialisme ya, ada banyak sekali tokoh. Tapi hari ini kita akan coba membedah 4 tokoh saja, ya, untuk dapat merampungkan eksistensialisme. Nanti pasti nggak akan cukup, kita tetap nanti akan bisa melanjutkan dalam diskusi yang ada, ya. Silakan untuk ada pertanyaan apapun di dalam grup kita, ya nanti kita akan lanjutkan. Tokoh yang pertama adalah Kierkegaard, ya, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ya, Kierkegaard, dia berasal dari Denmark, ya. Dia mengatakan ini tentang manusia, ya, bahwa posisi penting dalam diri seseorang yang bereksistensi, yang menghasilkan kesadaran religius sebagai Kristen yang otentik. Kemarin saya sudah sempat singgung sebetulnya, eksistensialis nanti akan terbagi 2, ada yang ateis, ada yang teis, ada yang beragama, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan. Nah, Kierkegaard pada saat itu pun dia dilatar belakangi oleh tekanan dari agama sehingga membuat orang Kristen tidak otentik. Nah, dia menyerukan ini, ya, kekristenan yang otentik, yang bereksistensi, ya. Nah, nanti pengaruh dari Kierkegaard ini berpengaruh kepada filosof-filosof di luar, termasuk kepada Barthes,
kepada Heidegger, kepada Jasper, kepada Marcel, kepada Buber, ya, termasuk kepada orang-orang ateis juga pengaruhnya, karena dia pencetus pertama dari eksistensialisme. Kierkegaard, ingat itu ya, Kierkegaard, eksistensialisme pertama. Lalu dia juga berpendapat bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai sesuatu aku umum, tetapi sebagai aku yang individual, yang sama sekali unik. Gitu ya. Kalau penekanan dari rasionalisme atau bahkan sosialisme atau materialisme itu kan menganggap manusia itu seperti sesuatu yang aku umum. Kalau buat eksistensialisme, ya, bukan aku umum tapi aku individual, aku yang unik sama sekali, gitu ya, aku yang unik. Dan sifat eksistensialisme buat Kierkegaard adalah eksistensialisme yang tidak statis, tetapi yang selalu dinamis, ya, yang dinamis. Itu pandangan umum dari Kierkegaard. Lalu yang kedua, Sartre, ya, Jean-Paul Sartre, ya, berasal dari Paris, Prancis, Paris. Tahunnya kalian bisa lihat di sana, ya, mulai abad yang ke-20 dia sepak terjangnya. Abad yang ke-20 itu, 1905 sampai 1980 itu abad ke-20 dibacanya. Dia mengatakan apa? Bahwa manusia tidak punya sandaran keagamaan. Tidak dapat mengendalikan pada kekuatan yang ada di luar dirinya. Walaupun dia eksistensialis, dia menentang Kierkegaard dalam hal di sini. Buat dia agama itu yang nggak bisa disandari. Buat Sartre, maka Sartre ini termasuk eksistensialis yang ateis. Dibilang agama itu tidak dapat disandari. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang nyata, kata dia. Itu ada di luar dari diri manusia. Manusia itu harus mengendalikan apa yang ada dalam dirinya, kata Sartre. Makanya manusia harus bersandar pada yang nyata, yaitu sumber-sumbernya sendiri, dirinya sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sartre ini menekankan tentang kebebasan dan tanggung jawab. Untuk gampang diingat itu ya, Sartre. Kamu diberikan kebebasan dan tanggung jawab. Dan dia seorang ateis. Ya. Itu pandangan dia tentang eksistensialisme. Lalu Heidegger, Martin Heidegger. Ya. Dia lahir di abad 19 dan dia berakhir di abad 20. Ya, buat dia bahwa keberadaan, ini kan bisa tentang eksistensi atau keberadaan. Dan keberadaan itu hanya dapat dijawab melalui analogi. Analogi. Artinya jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia. Ya. Artinya apa? Manusia menjadi satu-satunya yang berada dalam arti yang sesungguhnya. Yaitu apa? Eksistensi manusia yang ditekankan oleh Heidegger. Dalam penafsiran ini banyak pengaruh juga nih Heidegger ya. Bagaimana manusia menjadi kunci. Ya. Heidegger. Kalian akan sering dengar kata ini, nama ini, Heidegger. Ya. Salah satu yang digagas oleh Heidegger, dia bilang gini, bahwa bicara adalah azas yang eksistensial dalam diri manusia. Bicara adalah azas yang eksistensial ada dalam diri manusia. Itu kata Heidegger. Dan kemudian yang keempat, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche bacanya ya. Nietzsche, seperti yang tadi kalian gambar di depan, kumisnya tebal sekali. Ya. Nietzsche, ini adalah tokoh yang paling terkenal ya. Kalau kita membahas tentang filsafat, dialah orang yang secara tegas mengatakan Tuhan telah mati. Ya, Tuhan sudah mati. Nih, Nietzsche. Nietzsche yang mengatakan itu. Nietzsche menyerukan, kata dia, evaluasi ulang seluruh nilai-nilai yang ada, termasuk nilai agama, dievaluasi ulang. Kenapa, kata dia? Karena seringkali nilai-nilai itu digunakan untuk melayani tujuan-tujuan yang tidak bermoral, kata Nietzsche. Jadi harus dievaluasi ulang. Dia mengatakan bahwa nilai-nilai itu udah banyak merembes masuk kepada manusia, sehingga membuat manusia tidak lagi bebas, kata dia. Itu harus
dievaluasi ulang. Kenapa? Karena memang udah disesati untuk melayani tujuan-tujuan yang tidak bermoral, kata Nietzsche. Nah, Nietzsche ini seorang yang tadi saya bilang menyatakan Tuhan telah mati. Ya, maksudnya di sini adalah ini seperti sebuah simbol kegelisahan Nietzsche kepada bentuk-bentuk nilai kepercayaan, nilai universal absolut agama pada saat itu. Yang buat dia menyetubuhi kebebasan sebagai kreativitas individu menjadi objek yang tidak berdaya. Itu kata Nietzsche. Ya, dia akhirnya mengkritisi juga itu. Ya, dan sampai mengatakan Tuhan telah mati. Ya, kematian Tuhan. Sampai di sini saya kira saya ingin kita banyak dalam diskusi juga. Sebetulnya kalau kalian mau mendalami, apalagi 4 tokoh yang barusan saya jabarkan, itu panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Ya, kalian nanti bisa mencatat 4 nama itu dan kalian bisa gali lebih dalam lagi 4 tokoh eksistensialisme. Tapi kali ini saya mau kita berdiskusi. Diskusinya, kita mau berdiskusi begini. Apa yang ingin kalian tanyakan dulu coba dari filsafat eksistensialisme ini? Silakan. Pak, Silakan. ada pertanyaan, Pak. Silakan. Siapa? Demi, Pak. Ya, silakan Demi. Pak, Ya, silakan. langsung saja. Apa ini tidak mengarah kepada sikap humanisme, Pak, dan kemudian jadi hedonisme ujung-ujungnya? Tepat. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau Renaissance itu kan menekankan, kalau kita lihat itu kan perkembangannya jadi kayak begini loh. Dulu itu sangat menekankan tentang teosentris. Ya, teosentris di dalam agama. Di dalam agama itu kan teosentris. Tetapi di dalam prakteknya mereka sangat kecewa. Kenapa begitu? Karena kita lihat banyak penyelewengan juga kan di dalam gereja pada saat itu. Banyak kekecewaan mereka. Nanti ujungnya ditarik itu bukan kepada teosentris, nanti kepada human sentris. Perkembangannya kan gitu. Ya kan? Perkembangannya kan gitu. Kalau kalian lihat filsafat bergeraknya memang ke sana. Bergeraknya ke sana. Nah, eksistensialisme ini adalah puncaknya, boleh dikatakan gitu. Puncaknya yang menekankan tentang human center. Positifnya adalah banyak gerakan-gerakan humanisme. Ingat, konteksnya berbicara di sana nanti berkembang sekali filsafat eksistensialisme dalam konteks perang dunia. Perang dunia itu banyak sekali merusak, menginjak-injak harkat hak asasi manusia. Humanisme. Nah, filsafat ini subur sekali, berkembang sekali dalam abad yang ke-20 itu. Ya, menekankan tentang pentingnya humanisme. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya dari akar sejarah itu berkembang, itu bergerak. Ya, bergerak itu dari teosentris kepada human centris. Ya. Makasih. Argumentasi yang bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Berarti pada konteks itu kalau dibawa ke ranah etika itu baik ya, Pak? Humanisme itu. Ya, kita kan melihatnya gini loh. Kita melihatnya selalu dua sisi kan. Dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia, iya. Dia menjadi seperti filsafat yang membuat gelisah. Membuat gelisah nanti akhirnya orang-orang pun melihat, oh iya, ini manusia udah banyak terbelenggu. Tidak menjadi otentik dengan dirinya. Kita harus memperjuangkan itu. Iya, dalam hal itu, dia menjadi penggagas humanisme, iya, bisa dikatakan gitu. Nah, tetapi
apakah memang apakah memang humanisme ini kemudian menjadi sesuatu yang selesai? Enggak juga, ditimbulkan baru. Dengan adanya humanisme nanti akan muncul, katakanlah ya, misalnya ya, demonstrasi-demonstrasi atau demokrasi yang kebablasan, katakan begitu. Ya. Tapi kalau ditanya apakah dia memperjuangkan humanisme, eksistensialisme ini, iya, banget. Silakan yang lain yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan. Kita masih ada sisa waktu 6 menit. Silakan. Silakan. Kalau zaman sekarang eksistensialisme ini enggak ini Pak ya. Nah, apa ya? Perlu untuk kayak memperjuangkan gitu. Masih ada. Walaupun sekarang udah mulai bergerak filsafatnya kan ke postmodern ya. Postmodernisme. Lebih baik ke posmo ya. Yang nanti akan Nietzsche ini nanti bisa dibilang seperti kayak ini Nietzsche itu kepada postmodern, menjadi jembatan ya. Kalau kalian pernah mendengar seorang yang bernama Albert Camus, tapi bacanya kamu ya, Albert Camus ini juga sering dipercaya sebagai eksistensialisme, walaupun dia mengatakan saya bukan eksistensialis, kata kamu. Ya, Albert Camus tulisannya ya. Mungkin juga ada orang-orang zaman sekarang yang menggunakan filsafat eksistensialisme walaupun dia mengatakan saya bukan eksistensialis, mungkin aja. Ya. Yang pasti dia akan memperjuangkan karakteristik yang saya tadi bilang ya. Dia akan memperjuangkan itu. Ya, bagaimana respect kepada setiap manusia sebagai individu-individu yang unik, bagaimana eksistensi yang harusnya mendahului esensi. Maksudnya apa tuh eksistensi mendahului esensi? Saya jelaskan sedikit ya. Bahwa manusia itu manusia yang eksis, berbeda dengan katakanlah binatang yang eksis atau benda-benda materi yang lain yang eksis, beda. Bedanya apa? Kalau katakanlah misalnya binatang itu atau misalnya benda. Misalnya kamu membuat benda itu pisau. Pisau itu ketika kamu buat, kamu kan udah punya konsep di pikiran kamu. Dan ketika dia ada, tujuannya udah jelas. Tujuan dia eksis sudah jelas di situ. Yaitu untuk memotong, untuk bla 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 dan segala macam peralatan. Tetapi kalau manusia, kata eksistensialis, dia berbeda, dia terbalik. Eksistensi dulu baru dia mengerti esensinya. Dia ada dulu baru dia mengerti esensinya. Dia ada dulu baru dia mengerti esensinya. Nggak mungkin ada seorang anak yang lahir langsung tahu, saya nanti akan menjadi seorang teolog besar di Indonesia. Enggak. Dia berproses, kata eksistensialis itu. Dia berproses. Maka dia harus eksis dulu, baru dia mengerti esensi hidupnya. Dia mengerti tujuan ultimat dari hidupnya. Ya. Itu eksistensialisme, bahwa eksistensi harus mendahului esensi. Itu manusia, beda sama binatang atau benda-benda apapun yang lain. Gitu. Ya, ada lagi komentar atau pertanyaan berikutnya? Masih ada sisa 3 menit kita. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ini benar-benar ya, nggak ada yang buka itu. Silakan. Halo. Kenapa bisa tinggal 6%? Halo, Pak. Ya, silakan. Silakan Charles. Sambil tes lah. Baik. Jadi begini Pak, apakah eksistensi, kalau bisa dilihat eksistensi itu
apakah sejalan dengan rasionalisme atau sejalan dengan empirisme? Kalau kita melihat pemahaman tentang eksistensi ini, atau dia tidak jalan dengan dua-duanya? Atau apakah dia Efesus 5 ayat 15 sampai 16 sudah semua. Ya. rasionalisme? Ya. Ya. Ya, jadi dia melawan juga tuh sebetulnya rasionalisme. Eksistensialisme ini melawan rasionalisme. Bahkan empirisme kalau boleh dikatakan gitu. Kenapa begitu? Karena misalnya rasionalisme. Rasionalisme memandang manusia tidak lebih dari sebuah kesadaran subjek. Tetapi buat eksistensialisme, nggak begitu. Manusia bukan cuma subjek, dia juga objek. Dia bisa menjadi manusia seutuhnya karena dia berproses sebagai subjek dan sebagai objek. Kata eksistensialisme. Dia bukan sekedar kesadaran yang abstrak, tetapi dia sungguh-sungguh konkret. Kata eksistensialisme. Tetapi dia melawan. Nah, ini Pak, ini Tetapi dia melawan. Ini yang tadi saya lihat tadi, Pak. Ya, tetapi dia melawan empirisme dalam arti gini, dalam arti persepsi indrawi, ya, itu enggak selamanya juga bisa dimutlakkan kata dia. Karena buat dia tidak ada yang universal, gitu. Tidak ada yang universal buat eksistensialisme. Ya. Tetapi manusialah yang memberikan makna. Itu kuncinya. Manusialah yang memberikan makna. Saya sudah diberikan reminder, pengingat waktu di sini. Ya. Saya kira untuk pertanyaan berikutnya kalian bisa tolong berikan di grup, ya. Tolong berikan juga komentar seperti biasa di grup, kita akan lanjutkan dalam grup.